Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bapak Dr. Ismail Sulaiman, membangun negeri melalui belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang vitamin D. Nah, tahukah Anda manfaat dari vitamin D? Nah, vitamin D dibutuhkan oleh anak-anak hingga orang dewasa untuk menjaga kesehatan tulang. Nah, selain berguna sebagai tulang atau untuk pertumbuhan tulang, masih banyak yang lain vitamin D juga dapat dirasakan oleh tubuh. Nah, mulai dari mengatur kadar kalsium, juga mencegah sejumlah penyakit-penyakit yang dianggap serius. Ya, baik. Meski umumnya disebut dengan vitamin, sebenarnya vitamin D ini bukan hanya semata-mata vitamin yang dianggap sebagai prohormon. Nah, vitamin adalah nutrisi yang harus diperoleh melalui makanan atau suplemen karena tidak dapat dibuat sendiri oleh tubuh. Namun, pada vitamin D mampu diproduksi oleh tubuh manusia melalui sinar matahari yang diserap oleh kulit manusia. Nah, menurut penelitian, manfaat vitamin D ini tidak hanya menjaga kekuatan tulang, tetapi juga mampu mengurangi resiko jumlah penyakit yang ada pada manusia itu sendiri. Nah, yang pertama adalah penyakit kanker. Nah, vitamin D ini diyakini bisa membantu dan mencegah kanker usus, ya, di mana kanker prostat, kanker payudara, serta beberapa hormon aktif yang ada pada vitamin D ini yang bernama dengan kalsitriol bisa mengurangi perkembangan sel kanker dengan meningkatnya kematian sel kanker, serta memperlambat perkembangan pembuluh darah baru di dalam jaringan kanker, serta juga dapat menambah atau proses pertumbuhan ya dalam penyebaran sel kanker itu sendiri. Nah, baik, yang kedua adalah penyakit diabetes. Nah, penyakit ini sangat tinggi ya. Jadi banyak sekali masyarakat yang mengalami penyakit diabetes. Nah, kadar vitamin D di dalam tubuh semakin rendah resiko diabetes tipe 2. Kadar vitamin D yang tidak memadai berdampak buruk pada produksi insulin dan juga toleransi glukosa. Nah, menurut penelitian, vitamin D yang cukup semasa kanak-kanak akan membuat anak itu terhindar dari diabetes tipe 1. Nah, yang ketiga, kehamilan. Nah, ibu-ibu yang hamil yang kekurangan vitamin D lebih berisiko terkena preeklamsia atau melahirkan melalui operasi sesar. Nah, diabetes gestasional dan vaginosis bakterialis serta vitamin D ini juga bermanfaat untuk mendukung tumbuh kembangnya janin dalam pertumbuhan tulang dan gigi. Nah, menurut kadarnya vitamin D yang terlalu tinggi pada saat wanita hamil juga tidak baik karena akan meningkatkan resiko alergi makanan pada anak tersebut. Dan yang ketiga adalah multiple sklerosis ya. Nah, menurut penelitian seorang dengan kadar vitamin D yang rendah berisiko terkena multiple sklerosis dan beberapa penyakit autoimun seperti artritis, tiroid. Nah, kemudian ada penyakit juga depresi. Nah, vitamin D ini diyakini turut berperan dalam perkembangan dan fungsi otak. Jika kadar vitamin D di dalam diri seseorang, risiko depresi yang akan berkurang. Atau sebaliknya, jika kadar vitamin D dalam dirinya rendah, risiko depresi serta gangguan saraf dan otak akan meningkat. Oleh karena itu, vitamin D juga penting dikonsumsi sebagai salah satu nutrisi untuk mencegah dari depresi. Ya, nah, bagaimana Anda bisa mendapatkan vitamin D itu secara alami? Ya, ada dua. Yang pertama adalah vitamin D Anda bisa mendapatkan melalui sinar matahari. Nah, ketika sinar matahari masuk ke dalam kulit, tubuh Anda akan membuat vitamin D. Dan jangan terlalu lama berjemur di matahari,
Karena sinar matahari juga jangan lupa menggunakan tabir surya agar kulit Anda tidak terbakar. Ya. Nah, berjemur di bawah sinar matahari juga kita ketahui dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga banyak yang meyakini bahwa hal ini baik digunakan dan mencegah infeksi virus corona ya. Jadi vitamin D ini juga dapat meningkatkan imunitas tubuh kita sehingga kita bisa tetap sehat ya. Yang kedua adalah makanan. Dan selain dibentuk oleh tubuh, vitamin D ini dengan bantuan sinar matahari juga didapati dari beberapa jenis makanan seperti ikan yang berminyak seperti ikan salmon, sardin, makarel, dan lain-lainnya, telur, susu, jamur, serta minyak ikan, ikan tuna, dan yogurt. Nah, konsumsilah makanan-makanan dengan nutrisi yang seimbang dan berjemur di bawah matahari pada pagi hari agar tubuh Anda tetap mendapatkan vitamin D yang cukup secara maksimal yang tidak akan kalah pentingnya. Usahakan untuk selalu berolahraga sehingga kondisi kesehatan Anda selalu terjaga. Nah, sudahkah Anda berjemur pada hari ini? Yuk kita like dan subscribe serta jangan lupa klik loncengnya karena stay terus di YouTube ini kami akan membangun negeri melalui belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.